Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gilang Cahyaji Pratama dari Universitas Jember. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai business development. Topik pembahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada permasalahan UMKM di Indonesia, yang kedua ada konsep program nasional untuk membantu pelaku bisnis meningkatkan penjualan, dan yang ketiga yaitu mitra strategis pendukung. Yang pertama itu apa permasalahan utama UMKM di Indonesia yang bisa diselesaikan oleh chatbot. Yang pertama yaitu responsivitas. Ketepatan dan waktu merespon pelanggan menjadi salah satu upaya untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang kedua yaitu ada mood of human. Mood dari pelaku usaha juga akan mempengaruhi kepada pelanggan. Ketika pelaku usaha merasa bad mood saat melayani pelanggan, hal ini akan berdampak juga pada mood pelanggan untuk membeli. Dan yang ketiga yaitu ada konsistensi pelaku usaha. Keberhasilan dari suatu usaha dapat dilihat dari konsistensi pelaku usaha. Sering sekali di Indonesia ini tidak konsisten dalam menjalankan usaha. Salah satu contohnya waktu atau jam pelayanan kepada pelanggan yang sering berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu ada informasi produk. Pelanggan bisa mengakses atau menanyakan informasi produk secara rinci pada fitur chatbot jika informasi yang tercantum masih kurang tanpa menyusahkan pelaku usaha. Jadi, 4 permasalahan ini bisa diatasi oleh chatbot dan menggunakan teknologi AI. Dan yang selanjutnya yaitu ada konsep program nasional untuk membantu pelaku bisnis dan UMKM Indonesia meningkatkan penjualan lewat teknologi AI dan chatbot. Di sini saya membawa konsep program yaitu GoMed UMKM. GoMed merupakan sebuah konsep program yang bisa diterapkan pada UMKM di Indonesia. GoMed merupakan akronim dari Go Modern, Go Easy Access, dan Go Digitalization. Konsep ini nantinya akan dilakukan secara runtut, mulai memodernkan produk dari UMKM, memberi kemudahan dalam mengakses UMKM, dan mendigitalisasi bentuk UMKM apabila Go Modern dan Go Easy Access sudah bisa tercapai. Dengan menggunakan teknologi AI dan chatbot, nantinya fitur yang akan ditawarkan akan friendly access kepada pelaku UMKM ataupun konsumen UMKM. Nah, ini jadi penerapannya. Jadi, konsep GoMed ini dilakukan secara runtut. Yang pertama yaitu Go Modern, yang akan difokuskan yaitu packaging dan branding, dan yang selanjutnya ya di Go Easy Access, yang akan difokuskan yaitu informasi produk dan jaringan pasar, dan yang Go Digitalization yaitu pembayaran dan pelayanan, di mana pelayanan di sini akan diberikan pendampingan dan pengenalan dalam penerapan teknologi AI dan chatbot. Key performance indikator dari keberhasilan GoMed ini tadi itu yang pertama performa rata-rata waktu chat dibalas oleh chatbot, dan yang kedua yaitu jumlah pengguna fitur chatbot. Yang ketiga, frekuensi dan biaya maintenance chatbot dalam 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu penilaian tingkat kepuasan pelanggan atau performa toko, dan yang terakhir yaitu evaluasi penghasilan sebelum dan sesudah menggunakan chatbot. Dan ini merupakan analisis SWOT dari GoMed UMKM. Yang pertama yaitu memiliki strength, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan menggunakan chatbot dan teknologi AI. Dan yang kedua, jangkauan pasar semakin luas. Dan memiliki weakness, akses internet yang memadai. Dan yang kedua, belum semua pelaku usaha siap dengan digitalisasi. Ya, selanjutnya yaitu memiliki opportunities. Yang pertama bisa diakses kapan saja dan di mana saja atau fleksibilitas. Dan yang kedua yaitu mengikuti arus digitalisasi. Sedangkan mempunyai terus persaingan harga akan semakin kompetitif, dan yang kedua yaitu pelanggan yang belum melek IT akan merasa dikesampingkan. Dan ini merupakan bisnis model kanvas dari GoMed UMKM. Yang pertama itu memiliki key partner, yaitu yang pertama pemerintah dan pelaku usaha UMKM. Dan key activitiesnya yang pertama melaksanakan konsep program yang telah dirancang, dan yang kedua melakukan pendampingan kepada UMKM. Key research yang pertama yaitu perangkat pendukung yang memadai. Sedangkan value proposition-nya yang pertama yaitu bisa diakses kapan saja dan di mana saja atau fleksibel. Dan yang kedua fasilitas pelayanan menggunakan chatbot dan teknologi AI. Customer relationship-nya yaitu bekerja sama dengan pemerintah yang juga tengah berupaya mendigitalisasi UMKM. Dan channelnya yaitu sosial media dan website. Customer segmennya yaitu UMKM yang ada di Indonesia. Cost struktur yang pertama pengembangan chatbot, yang kedua branding, dan yang ketiga perangkat pendukung. Sedangkan revenue stream-nya yang pertama yaitu tingkat keberhasilan dari segi kuantitas pengguna UMKM di Indonesia serta kualitas fitur yang akan ditawarkan nanti. Sedangkan mitra strategis pendukung yang akan mendukung inisiatif saya nanti yaitu saya merencanakan ada pemerintah dan khususnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kenapa? Karena pemerintah ini bisa dijadikan mitra karena pemerintah pusat tengah berupaya mendigitalisasi UMKM di Indonesia dan memiliki target mendigitalisasi sebanyak 30 juta UMKM pada tahun 2024. Di sini saya ambil contoh salah satu pemerintah kabupaten daerah asal saya yaitu Banyuwangi, di mana Kabupaten Banyuwangi ini memiliki tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2D. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk mempercepat dan memperluas upaya digitalisasi pada berbagai sektor di Banyuwangi, termasuk pada UMKM. Bupati Banyuwangi mencanangkan program kerja UMKM naik kelas yang salah satu upaya yang dilakukan yaitu mendigitalisasi UMKM yang ada di Banyuwangi. Dengan adanya konsep GoMed UMKM ini bisa membantu pemerintah maupun pemerintah daerah memberikan opsi kepada UMKM agar tertarik masuk ke dunia digitalisasi.
penggunaan teknologi AI dan chatbot apabila pelaku usaha ini diberikan pendampingan lebih dalam hal penggunaannya, bukan tidak mungkin pelaku UMKM akan terdorong dengan sendirinya mendigitalisasi UMKM miliknya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gilang Cahya Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.